Assalamualaikum. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM maju ke depan, memimpin. Mau berdiri, mau duduk boleh? Duduk aja. Duduk. Tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Bu Siapa ya? Rizky Hermansyah. Kenapa tidak hadir? Alfa Bu. Oh, Alfa. Oke. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang tidak dapat hadir pada hari ini semoga diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di pembelajaran Ibu di jam berikutnya gitu ya. Silakan KM atau wakilnya yang menyiapkan untuk melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. KM clip on-nya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya II. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian atau materinya, itu temanya mengenai adalah
faktor geografis dan pelestarian potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, gitu ya. Itu temanya. Kemudian yang kita bahas dari pembelajaran kemarin itu tentang cuaca dan iklim, ya. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu, ya. Silakan kalian berpasang-pasangan, berdiri, gitu ya. Silakan berdiri. Kalian menghadap ke temannya, ya. Berdua. Berdua nggak apa-apa, ya. Yang satu tangannya gini, yang satu tangannya begini. Ya, ya, gini dan begini. Oke. Itu ada yang, ayo. Ada yang begini dan begini. Ya. Cluenya adalah menjauh, mendekat, tangkap. Ya, menjauh, mendekat, tangkap. Oke? Paham ya? Fokus. Oke. Nanti gantian, ya. Oke, siap? Oke. Menjauh, mendekat. Yang ininya siap-siap untuk menjauh, ya. Yang tangannya begini, itu kalau saya cluenya menjauh berarti tangannya begini. Mendekat dia begini. Kalau mendekat lagi begini, tangkap langsung begini. Nah, yang tangannya begini itu siap-siap menghindar supaya tidak kena. Oke? Ya. Ya. Siap? Fokus. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Satu kali lagi ya. Gantian. Sekarang gantian. Oke. Gantian. Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Tangkap. Oke, ya. Oke. Ya, silakan kalian duduk kembali ke tempatnya masing-masing, gitu ya. Oke, kita ke kalian, silakan kalian buka buku paketnya, gitu ya, di halaman 18 tentang pemanfaatan sumber daya alam, ya, yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita kaitkan materi yang kemarin tentang cuaca dan iklim, itu pasti ada pengaruhnya terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia, gitu ya. Cuaca dan iklim ini juga sangat mempengaruhi, ya, baik itu untuk kehidupan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Kalau kalian perhatikan di depan, itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Ya, kehutanan. Sedangkan gambar yang kedua, pertambangan. Gambar yang ketiga, ya, kemaritiman. Oke. Nah, ini adalah sebentar. Motivasi hari ini, ya. Motivasi hari ini yang saya berikan kepada kalian, dengan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, itu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin, ya, tanpa mengeksploitasi secara berlebihan, agar kedepannya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu dapat dinikmati oleh generasi mendatang, ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah
Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Nah, sekarang apa sih pengertian sumber daya alam? Siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Ayo, Adam. Apa itu sumber daya alam? Ya. Pasang dulu kliknya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Oke, ada yang punya pendapat lain mengenai sumber daya alam? Ada yang punya pendapat lain? Gak ada? Oke, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ya, yang dapat dimanfaatkan oleh sehari-hari. Atau di sini dikatakan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Termasuk juga ada materi, kemudian ada energi, dan juga proses alami yang ada di bumi, gitu ya. Terus kemudian di sini kalau kita lihat jenis sumber daya alam itu secara umum itu ada dua ya. Yang kita ketahui ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah contohnya ada air, kemudian tanah dan hutan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, tapi jika dilihat dari pelestariannya, ini sumber daya alam itu dibagi menjadi 3 macam. Ya. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam kemaritiman, dan sumber daya alam pertambangan. Kemudian di sini sumber daya alam memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu sebagai sumber makanan, ya. Ada tumbuhan dan hewan yang menyediakan makanan bagi manusia. Kemudian yang kedua sebagai sumber energi. Di sini ada minyak bumi, ada gas alam gitu ya, kemudian ada batu bara, kemudian ada energi terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar atau listrik. Kemudian yang ketiga sebagai bahan baku industri ya. Di sini ada mineral dan hasil hutan yang digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Kemudian yang keempat sebagai tempat tinggal. Nah, ini alam ini menyediakan tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kelima, sebagai sumber obat-obatan, ya, banyak tumbuhan dan hewan ini yang menghasilkan zat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit bagi manusia, ya. Contohnya apa? Contohnya ada kayu secang, gitu ya, ada sambiloto, kunyit, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari peta persebarannya, ya, ini ada kota penghasil aluminium, kemudian ada aspal, batu bara, ada bauksit, gitu ya. Kemudian biji besi, emas, perak, gitu ya, garam dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat di sini peta persebarannya, gitu ya. Kalau emas itu tambang emas yang terbesar di Indonesia itu di wilayah mana? Iya, Papua ya. Yang diolah oleh PT Freeport ya. Oke. Nah, di sini ada kita simak video.
kutukan sumber daya alam, sebuah istilah yang menggambarkan sebuah ironi yang terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tingkat kemakmurannya justru berada di bawah negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Contohnya ada di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang kaya mineral dan sumber daya migas, tapi tingkat kemakmurannya justru rendah. Dan bagaimana dengan Indonesia? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan mencermatinya untuk Anda. Saran, Bu. Sekilas tak ada yang berbeda dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakatnya bertani. Namun siapa sangka, di daerah seluas 2.307 km persegi, tahun ini Kabupaten Bojonegoro diperkirakan menerima dana bagi hasil mencapai 800 miliar rupiah. Dana yang mayoritas dialokasikan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dan diharapkan mampu menaikkan taraf hidup warganya. Bojonegoro tak sendiri, berbagai daerah di Indonesia dianugerahi kekayaan migas, dan negara harus menjembatani semua kepentingan, baik masyarakat maupun operator migas, agar sumber daya alam tak menjadi kutukan, namun berkah yang berkeadilan untuk warga, untuk Indonesia. Bagi hasil pendapatan dari sektor migas merupakan salah satu cara untuk memastikan agar daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional. Dan jika pendapatan sudah didapat, maka pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataannya. Ya, dari video yang sudah ditayangkan barusan, ya berarti kita bisa memberikan pendapat kita gitu ya. Tadi dikatakan di Bojonegoro itu sekarang terdapat tambang minyak bumi ya. Sekitar berapa persen tambang minyak bumi kebutuhannya untuk masyarakat di Bojonegoro? Tadi sekitar berapa persen? Ada yang tahu? Tadi sekitar berapa persen? Tambang minyak yang untuk kebutuhan masyarakatnya? Berapa persen? Sekitar berapa persen? Gak apa, dijawab aja. Sekitar berapa persen? Sekitar berapa persen? Mau menjawab? Enggak. Ayo. 25%. Ya. Ya, jadi kebutuhan masyarakat akan minyak ya, itu di daerah Bojonegoro itu adalah sekitar 25% gitu ya. Nah, terus kemudian aspirasi masyarakat apa saja tadi yang sudah dijabarkan oleh Bapak dua orang ya tadi. Dua orang Bapak yang memberikan aspirasinya atau pendapatnya mengenai tambang minyak yang ada di Bojonegoro. Apa saja tadi? Satu, tentang apa? Bahwa adanya tambang minyak yang ada di Bojonegoro itu mempersulit warganya untuk masuk ke wilayah tersebut gitu ya. Terus kemudian dunia bisnis pun juga sangat sulit gitu kan. Yang kedua, terus kemudian apa lagi? Yang ketiga, peluang kerja, ya kan? Nah, peluang kerjanya juga sulit untuk didapatkan. Nah, dari dampak-dampak atau aspirasi masyarakat tadi yang berupa permasalahan tersebut gitu ya, akhirnya pihak Pertamina menyampaikan apa saja tadi yang beliau sampaikan. Hah? Ayo, dijawab nggak apa-apa. Ya. Dijawab. Pemerataan infrastruktur. Ya, pemerataan infrastruktur ya. Terus kemudian Membantu membangun usaha bisnis, Bu. ya, membangun usaha bisnis. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga? Dengan adanya olahan hasil pertambangan minyak,
nanti ke depannya, maka akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu ya. Bisa menyekolahkan sampai dokter, bahkan ada yang sampai profesor gitu kan, tadi disampaikan oleh pihak Pertamina gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan temanya ya. Ada yang kemarin kebagian ada sumber daya alam hutan, kemaritiman, kemudian pertambangan gitu ya. Ini akan saya bagikan LK-nya ya. Nanti silakan kalian isi LK ini ya. Ini secara individu ada 2 gitu ya. Nanti kalian isi. Boleh dibantu untuk kalian di LKPD yang 5 ini itu kalian tulis di sini sumber daya alamnya jenisnya apa? Apa hutan, tambang atau kemaritiman atau laut? Salah satu aja gitu ya. Terus kemudian bentuknya apa? Ini kan udah ada contohnya ya. Kalau hutan oke. Real. Yang ini real. Kamu tulis baris kedua, kolom yang kedua, kolom kedua, baris kedua ya, baris kedua itu apa? Ya itu tulis saya wes, iya, iya wes tulis saya, kakek cepat, siapa yang sudah? Ikan apa? Kalau koral buat apa koral? Emang bisa buat? Ya. Nah, ya bisa. Untuk itu aksesoris akuarium boleh. Apa? Kamu tadi menanyakan apa? Gak apa-apa. Kalau sumber daya di laut tuh minyak bumi masuk nggak Bu? Masuk Minyak bumi bisa sih. Kan minyak bumi juga bisa kan dihasilkan dari laut ya. Kan ditambang dari laut kan bisa kan pakai. Kalau yang sudah siap, boleh ke kelompok lainnya untuk memberitahukan hasil diskusinya. Kalau yang sudah belum? Sok boleh, atau yang main mappingnya dibawa ke kelompok lain untuk didiskusikan dengan teman yang lainnya ya. Berarti nanti yang maju ke maritiman kelompok situ aja ya? Maju ke depan. Ini udah belum? Atau mau kelompok itu dulu maju untuk presentasi boleh? Sembari nunggu kelompok yang lain. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peta konsep sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah sumber daya alam kehutanan adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan. Selain itu juga sumber daya alam hutan memiliki jenis flora dan fauna masing-masing. Emas, tembaga, batu bara, bauksit, timah, nikel, pasir besi, mineral dan logam, mineral industri, minyak bumi. Manfaatnya adalah 1. Menambah sumber lapangan pekerja, 2. Meningkatkan pendapatan dan daerah negara. Ini refleksinya ya. Kalian tulis di sticky note nama, kelas, kemudian hari ini aku merasa bagaimana. Ya, apakah happy, apakah bosan atau jenuh gitu ya. Terus kemudian aktivitas kesukaanku hari ini dalam proses pembelajaran. Misalkan saya senang bisa sharing dengan teman saya gitu kan, tentang materi yang saya diskusikan gitu kan. Terus kemudian hal baru yang aku pelajari hari ini adalah apa? Hal baru yang baru kalian pelajari dari
proses pembelajaran hari ini. Kemudian ini esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa, gitu ya. Silakan kalian tulis di sticky note lembar refleksinya. Hari ini aku merasa seperti apa? Kemudian aktivitas kesukaanku hari ini apa? Jangan dilempar dong. Kita simpulkan ya dari hasil pembelajaran hari ini bahwa pentingnya pelestarian sumber daya alam bagi kehidupan manusia itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ini ada poinnya, itu yang pertama menghemat penggunaan sumber daya alam ya, baik listrik, bahan bakar ya maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengurangi limbah. Kalau dikaitkan dengan materi prakarya, itu mengurangi limbah itu terdapat 3 prinsip. Ada reduce, reuse, dan recycle ya. Tuh ya. Reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang ketiga, menanam pohon atau kegiatan reboisasi ya. Kemudian yang keempat adalah daur ulang. Ya, tadi sudah kita ketahui ya bahwa kesimpulannya tadi adalah untuk melestarikan untuk generasi yang akan datang, gitu ya. Untuk materi berikutnya itu adalah mengenai sumber daya manusia ya, yang harus kalian pelajari sehingga pada topik yang berikutnya kita sudah siap mengikuti pembelajaran, ya. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Tempat duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.